Dalam periode waktu belakangan ini, banyak kekuatan yang kuat dan berpengetahuan luas telah mempelajari sebuah pesan. Dalam pertempuran antara aliansi keluarga monster guntur dan keluarga kekaisaran jahat besar, roh jahat yang diperhatikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kam aliansi keluarga monster guntur. Dan, yang mengejutkan banyak kekuatan, Qin Yichen telah mengungkapkan kekuatan pertempuran yang dapat bersaing dengan puncak-puncak. Parit di sekelilingnya yang bisa mengguncang raksasa puncak juga membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sangat berkesan. Keluarga kekaisaran kabut air di sebelah area keluarga kekaisaran jahat besar secara alami mendengar berita itu. Keluarga Yunling, salah satu ras puncak di wilayah keluarga kekaisaran, juga mendengar tentang ini. Oleh karena itu, ketika Yunxi melihat dua parit penuh hormat yang memberinya rasa bahaya yang kuat, dia menebak identitas yang terakhir. Selain iblis jahat itu, siapa lagi yang bisa mengalahkan Yunxi yang begitu menantang? Sebenarnya, ketika mereka secara sadar mengetahui identitas Lei Yunyu, mereka seharusnya menebak identitas pemuda ini. Namun, meskipun dua keluarga kerajaan besar bersebelahan, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Qin Yichen akan muncul saat ini. Di area keluarga kekaisaran kabut air, saya juga ikut campur dalam keluarga Yunling. Namun, baru kali ini saya bangun, ternyata sudah agak terlambat. Di center ini, dua raksasa puncak hanya punya waktu untuk melindungi lengan mereka di depan mereka. Parit semacam ini, bahkan keberadaan yang kuat seperti Xie Yun, tidak berani mengguncangnya. Terlebih lagi, keluarga Yunling tidak dikenal karena kekuatan mereka sama sekali. Bang! Dengan suara nyaring, wanita tua itu menyemburkan seteguk darah di sisi Qin Yichen, dan napas asli di tubuhnya langsung putus, dan tubuhnya seperti layang-layang yang patah. Lempar ke belakang dan terbang keluar. Kaca! Bahkan Yunxi, meskipun kekuatannya lebih kuat dari wanita tua itu, pertahanan yang dia buat dengan tergesa-gesa tidak berpengaruh sama sekali. Pukulan parit itu juga merupakan pukulan keras di dobelnya. Di atas lengan, dalam suara keras, terdengar suara patah kerangka. Jangan bunuh aku, bawa saja dia pergi. Dalam satu pukulan, kulit Yunxi menjadi sangat jelek. Melihat rekannya yang hampir kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi, dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata. Melihat pemandangan ini, Yunjun yang masih sedikit khawatir pun sangat terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dengan tiba-tiba, akan ada dua parit perang yang begitu kuat, dan adegan yang awalnya mengira dia akan mengalami perang besar berakhir dengan kompromi Yunxi yang begitu cepat. Kakak, lepaskan tetua Yunxi. Dia biasanya memperlakukan saya dengan baik, dan saat alis Qin Yichen sedikit berkerut, suara Yun Yin tiba-tiba terdengar. Di matanya yang jernih, ada sentuhan kesedihan. Meskipun yang terakhir ingin membawanya kembali ke Yun Quan sebelumnya, dia tidak tahan ketika dia melihat Yunxi terluka. Bukankah tidak apa-apa jika aku tidak melakukan ini? Mendengar suara Yun Yin, Qin Yichen, yang bermaksud untuk mengalahkannya dalam satu gerakan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, dan jantungnya bergerak. Dan parit yang akan ditembakkan berhenti dengan keras. Sepertinya kita hanya bisa bekerja lebih keras. Lei Yun condong ke sisi Xiao Linger, dan memecahkan formula pengepungan di bawah kain wanita tua itu, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Menurut Yunjun, tiga raksasa puncak seharusnya adalah patriark yang dikirim oleh suku Yunling. Tetapi bahkan mereka bertiga telah berdiri di pihak pemberontak. Sekarang, situasi suku Yunling tidak optimis. Saat ini, jika Yunyin kembali sendirian, saya khawatir dia akan dibajak oleh orang-orang Yun Quan di tengah jalan. Dalam hal ini, Yun Yin hanya berterima kasih karena mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Tetapi di mata yang jernih itu, sudah ada beberapa warna yang rumit. Jelas sekali, wanita baik hati itu akhirnya melihat kehendak orang-orang yang kejam. Jika bukan karena Qin Yichen, bahkan jika mereka melarikan diri ke sini, akan sulit bagi mereka untuk mengubah malapetaka mereka, dan bahkan mereka akan ditanam di tangan orang-orang yang sangat mereka percayai. Pergi, Qin Yichen melirik Lei Yunyu dengan rasa terima kasih dan berbisik pelan. Dia tahu bahwa yang terakhir pasti tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Namun, selama ini, Lei Yunyu juga telah banyak berubah. Bukan lagi penatua yang selalu bangga dan berubah. Humanistik. Selain itu, Lei Yunyu juga harus tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan seorang teman dengan cara ini. Jadi dia tidak membuat dirinya malu, tetapi menawarkan untuk mengantar Yunyin kembali. Sua. Di bawah paket Lei Yunyu True Origin, mereka tidak lagi peduli dengan Yunxi yang rusak. Mereka baru saja terbang dan terbang ke arah kota Yunling. Yunxi, beritahu Holy Lord tentang ini. Melihat keempat siluet yang menghilang ke langit, tetua yang telah dipukul keras oleh jangkrik berdiri dengan keras dan berteriak melawan siluet di udara. Namun, yang mengejutkannya adalah jika Yunxi tidak mendengar kata-katanya, tidak ada tanda-tanda pesan. Penatua Yunxi, apa yang kamu lakukan? Melihat penampilan Yunxi, wanita tua itu tidak bisa menahan cemberut, dan dia awalnya ingin bermeditasi, tetapi tidak segera pulih, tetapi bertanya. Beritahu Tuan Suci. Gumam Yunxi, setengah membentak, dan matanya melihat ke bawah, dan sosoknya langsung jatuh.
Tetapi di wajahnya, dia telah kehilangan pesonanya sebelumnya. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Kakak senior, kamu bilang kita mengandalkan kekuatan Cloud. Seperti apa gambarnya? Mata Yunxi memandang ke arah langit, dan suara gumaman keluar dari mulutnya seperti mimpi buruk. Mendengar ini, wanita tua itu mengerutkan kening, yang mencoba berbicara, seolah memikirkan sesuatu, tidak mendesak Yunxi lagi. Setelah mengetahui identitas Qin Yichen, kejutan bagi Yunxi sangat luar biasa. Roh jahat yang dikabarkan bergemuruh itu menakutkan sekuat legendaris. Meskipun dikatakan bahwa jika Yun Quan mengambil gambar, dia pasti akan dapat menghentikan yang terakhir. Tetapi yang tidak dapat diabaikan oleh Yunxi adalah identitas Qin Yichen. Bahkan aliansi klan monster guntur memperlakukannya sebagai tamu VIP. Di mana karakter seperti itu bisa menyinggung klan Yunling? Alasan utama mengapa mereka memilih untuk berdiri di antrian Yun Quan tidak diragukan lagi adalah ambisi Yun Quan. Patriark suku Yunling masa lalu hampir selalu wanita. Mereka adalah orang-orang yang sangat konservatif. Meski memiliki kekuatan yang kuat, hanya sedikit leluhur yang membiarkan suku Yunling melangkah lebih jauh. Namun, Yun Quan sama sekali berbeda dari mereka. Ketika dia baru saja menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, dia mengancam akan membawa keluarga Yunling ke tingkat yang lebih tinggi. Setidaknya membiarkan keluarga Yunling memiliki leluhur mereka,